satu pelajaran menarik dari Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad. Nabi ketika Mi'raj Isra dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa terus sampai Sidratul Muntaha, itu Nabi berkawan dengan siapa? Dengan Jibril. Ternyata ujung-ujungnya, kita bicara akhir cerita aja lah. Yang penting itu endingnya. Ketika kita bicara terakhir, tiba-tiba Jibril bisalah ikut Nabi kadakawa sampai di satu batas qabla raf. Di saat itu Nabi berkata, ayo Jibril kita masuk. Ujar Jibril, ya Rasulullah, lau danautu unmulatan lah taraktu. Ya Rasulullah, seandainya seujung jari aja ulun masuk, ulun terbakar. Seujung jari aja masuk, ulun terbakar. Lalu Jibril kada masuk. Ternyata di sini kita ambil pelajaran, Jibril Aminul Wahyi, orang yang dipercaya menyerahkan wahyu, orang yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad, orang yang menjadi pemimpin para malaikat. Ternyata Jibril tidak bisa masuk ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya pikirkan baik-baik Pak. Jibril kada masuk ke hadirat Tuhan. Jibril deh. Apalagi Sahril. Ini Jibril kada kawa masuk. Sekarang yang lain lagi. Siapa lagi? Musa bahari pernah meminta kepada Allah Ta'ala, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, tolong beri saya kesempatan melihat sampean. Ujar Allah, oraiso wahai Musa. Kada bisa. Ujar Nabi Musa, coba dulu. Nabi Musa ini dasar raja main. Jangankan kan Nabi Muhammad ketika dapat sembahyang berapa waktu? Yang mendesak nyuruh bolak-balik siapa? Nabi Musa. Nabi Musa ini jangankan Nabi Muhammad, Tuhan jadi gasak sidin. Itu Nabi Musa lain orangnya memang. Nabi Musa inilah satu-satunya orang yang ketika didatangi malaikat maut, ujar malaikat maut, wahai Musa, aku disuruh Allah untuk mencabut nyawa pian. Dakum dihantam Nabi Musa. Tambung malaikat maut. Satu-satunya orang yang pernah menampar malaikat maut cuma Nabi Musa aja sorangan. Nabi Musa ini orang dasar raja jagau. Makanya ulun curiga, jangan-jangan buhan kandangan itu keturunan Nabi Musa. Jaga-jaga kan buhan kandangan. Buhan kandangan. Ayo jangan turun Nabi Musa. Nabi Musa ini dasar raja jaga, orang luar biasa. Makanya kita jangan sombong. Sejagau-jagaunya kita kada lebih jagau dari Nabi Musa. Sehebat-hebatnya kita kada hebat dari Nabi Musa. Kada boleh Orang sombong tuh ujungnya pasti celaka. Inya bahari ada orang sombong, kemana-mana bebual. Aku nih jadi sidin, kamana aja kada bisa mabuk. Naik pesawat, mulai Samarinda, Jakarta, Saudi, Maroko, Mesir, Libya, 10 kali naik pesawat kada bisa mabuk ya. Naik kapal, mulai Balikpapan, Surabaya, Sumatera ke Sulawesi, kada bisa mabuk. Perjalanan darat mulai Sangkulirang ke Berau, bebulik lagi ke Sangkulirang, ke Samarinda, kada bisa mabuk. Jadi pesawat kada mabuk, di kapal kada mabuk, di mobil kada mabuk. Sekalinya datang ke Bontang, dibawa orang ke pasar Rawasari situ. Beojek Rawasari kah? Rawa Indah. Beojek hanya 100 meter sekalinya muntah. Ujar orang makanya kan kada bisa mabuk. Naik pesawat tahan, naik kapal tahan, naik mobil tahan. Kenapa naik ojek 100 meter mabuk? Ujarnya bungol banajar kayak apa kada mabuk, tukang ojeknya becorekan ya. Sekalinya tukang ojek corek meleleh. Ya apa kada mabuk sih den. Nah, sudah selesai itu anu aja tuh. Inti pelajaran kita adalah pertanyaan ulun selanjutnya. Umpama nih rof, umpama nih batas. Di sini Jibril tertahan di belakang tabir ini dan kada bisa masuk. Nabi bang masuk. Berarti Jibril yang begitu dekatnya dengan Tuhan kada bisa masuk. Musa Nabi Ulul Azmi kada bisa masuk. Tapi ingat, ada satu benda yang kita tidak pernah duga. Tapi benda ini ikut sampai bertemu Allah. Benda ini sampai ke hadirat Allah. Apa itu? Yaitu sendalnya Sayyidina Muhammad.
Ini sendal yang digunakan untuk menjajak pasir, sendal yang digunakan untuk menginjak batu. Tapi kenapa sendal ini sampai ke hadrat Allah? Karena sendal ini berkait dengan Sayyidina Muhammad. Kaitan itu biar kada main-main. Yang ujar Habib Ali Habsyi, salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Kaitan ini yang mahal, Pak. Kaitan inilah yang membuat sendal itu bertemu Tuhan. Jibril kenapa kada bertemu? Karena Jibril dan Nabi itu munfasil, terpisah. Seandainya Jibril melekat di diri Nabi Muhammad, Jibril pun bakal sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini paham lah kira-kira? Jadi ini pelajaran bagi kita semua. Pian jangan bermimpi untuk sampai kepada Allah kalau pian berani meninggalkan syariat Nabi. Sekarang banyak orang bicara hakikat, bicara ma'rifat, tetapi meninggalkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ulama mengatakan, may yaqulu wa may yad'i annahu yuhibbullah wa lam yasluk bi tariqatil muhammadiyah bahwa kadzabun 'alal kadzab. Barang siapa yang mengaku cinta kepada Allah tetapi dia tidak berjalan di jalan Nabi, maka orang itu dajjal, pembohong. Kada mungkin orang mengaku cinta Tuhan tapi meninggalkan syariat Nabi, itu mustahil. Karena kullu turuq masdudah, semua jalan menuju Allah sudah ditutup terkecuali jalannya Nabi Muhammad. Kita tidak punya pilihan. Jalan kita menuju Allah cuma satu, yaitu Sayyidina Muhammad. Pahamlah? Lalu akhirnya berpikir ya, mulai hari ini jangan lagi berpikir mencari Tuhan. Allah menciptakan pian bukan untuk mencari Tuhan. La tatafakkaru fillah, jangan terlalu banyak memikirkan Tuhan. Nah, ini ujar Habib Zain bin Smith, la tata'ammaku fi ilmi tauhid fatasyuk. Ujar Sayyidina Ali, la takun fi bahril amik fatahlik. Jangan sekali-sekali kamu menyelam di lautan yang dalam, kamu bakal tenggelam. Kamu tidak usah pikirkan Tuhan, kamu bakal gila. Karena Allah itu batin. Sekali lagi, Allah itu batin. Allah Ta'ala itu tidak bisa dijangkau karena Allah itu batin. Kayak apa nak menjangkau yang batin? Sudah Allah katakan, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Allah itu mana bisa dijangkau dengan pandangan dan tidak bisa disentuh oleh pegangan tangan kita. Karena dia batin, dia sendiri dengan keesaannya. Allah Ta'ala itu wahdaniyat, dia sendirian dengan keesaannya dan tidak ada apapun yang bersamanya. Lalu yang batin itu hendak menzahirkan dirinya, yang tadinya batin ingin menampakkan diri. Lalu dikatakan di dalam kitab, falamma arada subhanahu wa ta'ala ayyatajalliya bi ismihi dhahir qabada qabdatan min nurihi wa qala kuni muhammada. Lalu saat itu jadilah Sayyidina Muhammad. Siapa Muhammad ini? Muhammad ini adalah penampakan zahir dari kudrat dan iradat Allah. Kalau ingin melihat tajalli, kesempurnaan Allah, lihatlah di diri Sayyidina Muhammad. Dalang itu kada perlu terlihat, tetapi apa yang dilakukan wayang itu semua adalah menunjukkan kudrat dan iradat dalang. Wayang bergerak, sekalipun Bapak tidak melihat dalang, yakinlah ketika wayang itu bergerak, maka di saat itu kita melihat penampakan yang sempurna dari keinginan dan kemampuan seorang dalang. Lihat di wayang tadi, makanya wayang itu ada. Kenapa? Karena dalang tidak ingin menampakkan dirinya, tetapi menunjukkan kebesarannya lewat wayang tadi. Bapak pian bakaras mencari dalang. Sariki orang pian kalau nonton wayangnya jadi tonton, kada usah umpat masuk ke belakang layar situ. Maka Allah menginginkan kita untuk berpegang ke Nabi. Nah, lalu ulama ditanya, apa sih alasannya Nabi Musa berani menyuruh Nabi Muhammad bolak-balik? Logikanya Nabi Musa ini kopral aja, waninya pang nyuruh jenderal. Nabi turun, padahal tahulah pian, sebelum Nabi Muhammad bertemu Musa, Nabi itu sudah bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan protes, begitu mendengar dapat sholat 50 waktu, ya dah
ya marhaba bi ibnin saleh. Kada masalah, taruh saja Nabi Ibrahim. Kada Nabi Ibrahim protes. Begitu tamu Nabi Musa protes, nyuruh Nabi bolak-balik, kada kurang-kurang dari 50, 45, 40, 35, 30 sampai sisa 5. Itu gin masih dikarasi Nabi Musa juga. Nabi Muhammad, umat pian tuh 50, aduhai. Umat ulun tuh satu waktu aja awaknya ganal-ganal, satu waktu aja betamparan dulu menyuruh sembahyang sehari itu sewaktu aja tuh. Apalagi pian, umat pian tuh halus sembahyang 50 ada bakal sanggup. Kita dipadahkan Nabi Musa halus, belum tahu lagi Nabi Musa bujur awak halus cuma anak racap 13 anak 14 awak mereka yang halus. Perhatikan, ada pertanyaan logis lah. Banyaknya pang Nabi dan Rasul, kenapa Musa aja sorangan yang ngotot? Ternyata Pak ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah Nabi Musa Bahari. Ternyata dari seluruh anbiya cuma satu orang yang sanggup memaksa Tuhan untuk melihat Tuhan. Siapa dia? Nabi Musa aja sorangan. Dari dulu Nabi Musa tuh berhimmat hendak melihat Tuhan, tapi kada kawa. Lalu ada satu kesempatan Nabi Musa bisa menikmati keindahan Tuhan. Kayak apa caranya? Makanya Nabi Musa menyuruh Nabi bolak-balik. Apakah untuk meringankan sholat? Ya, secara zahir. Tetapi hakikatnya, kenapa Nabi Musa berani menyuruh Nabi Muhammad bolak-balik? Ternyata Nabi Musa ingin melihat penampakan Allah di wajah Sayyidina Muhammad. Hendak melihat cahaya yang dilihat oleh Nabi Muhammad. Itulah dikatakan oleh Imam Ali Wafa, wasirru fi qawli Musa idh yuraddiduhu liyajtalan nur fihi haitsu yashhaduhu yabdu sanahu fi wajhir rasuli faya husna jamalin kana yashhaduhu. Semua yang disaksikan Musa itu untuk mengobati kerinduan Musa untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa di dalam riwayat dikatakan ketika semua makhluk mendengar sangkakala, semua makhluk pingsan kecuali Nabi Musa. Karena Nabi Musa sudah pernah pingsan dulu sekali. Ketika semua makhluk dibangkitkan, Nabi Musa saat itu sedang bergantung di tiang arasy. Nabi Musa tuh berayunan di tiang arasy. Kenapa? Karena di tiang arasy itu ada tulisan La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ketika Nabi Muhammad bangkit, maka di saat itu Nabi Musa meninggalkan tiang arasy dan datang kepada Nabi Muhammad. Ini yang di dalam tauhid disebut watarakal isma wajaa ilal musamma. Dia tinggalkan nama yang ada di tiang itu dan dia datang kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika Musa aja sudah stop, kada lagi mencari Tuhan. Apa alasan pian hari ini kesana kemari cari Tuhan? Cari Nabi Muhammad, pegang Nabi Muhammad. Kalau pian pegang Nabi, otomatis pian berdapat lawan Tuhan. Kalau pian ikuti Nabi, pian sampai aja ke hadirat Allah.